Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas pengembangan bisnis N, ingin mempresentasikan BMC atau Business Model Canvas dan juga SWOT Analysis, usaha kuliner kami dengan nama usaha Bakso Ekstra, Ekstra Pedas, Ekstra Plus, di mana kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Lutfi Rahmayunasfi dengan NIM akhir 511, dan teman-teman saya ada Saya Nesa Adinda Mulyawati dengan NIM akhir 5551. Saya Saya Novia Muhammad Ramadhani dengan NIM 559. Saya Irfan Nabila dengan NIM 557. dan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 552. next slide. Nah, di sini adalah produk dan packaging illustration dari bisnis kami, di mana wadah plastik ini kapan saja dan juga di mana saja. Untuk varian produk kami ini ada isian mozzarella, telur, salted egg atau telur asin, dan juga isian mercon atau pedas. Next. Nah, kami juga akan menjelaskan bisnis model canvas atau BMC dari bisnis ini. Yang pertama ada customer segment. Di sini kami mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, kebutuhan, dan juga karakteristiknya. Di mana masyarakat umuran usia 15 tahun sampai dengan 35 tahun, masyarakat kuliner, mahasiswa dan pelajar yang mencari makanan praktis dan terjangkau, dan juga masyarakat yang berdomisili di wilayah DIY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dari BMC. Yang pertama dari saya adalah point value proposition. Untuk nilai yang kami tawarkan di bisnis ini, yang pertama adalah ketersediaan produk atau bakso ekstra dengan berbagai varian premium. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Lutfi, kami memiliki berbagai varian isian mulai dari mozzarella, mercon, telur, dan juga salted egg. Untuk poin nilai yang kedua adalah ketersediaan pemesanan dalam bentuk delivery order, sehingga memudahkan customer untuk bisa membeli produk tanpa harus datang langsung ke stand. Untuk yang poin ketiga adalah ketersediaan kemasan pembungkus yang aman dan juga ramah lingkungan. Poin selanjutnya adalah channel atau jaringan. Dalam memasarkan produk bakso, kami memanfaatkan dua jaringan, yaitu offline dan juga online. Untuk jaringan secara offline akan kami pasarkan melalui stand bazar dan juga Amor atau Ahad Morning. Untuk pemasaran secara online, kami akan memanfaatkan promosi melalui media sosial, baik secara Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Dan untuk mendukung atau menunjang proses pemasaran melalui offline maupun online, kami menggunakan strategi penjualan dengan sistem pre-order, kemudian promo yang menarik, dan juga menyediakan metode pembayaran secara digital dan layanan pengiriman secara instan. Poin selanjutnya adalah customer relation atau hubungan pelanggan. Untuk membangun hubungan pelanggan yang baik, kami memanfaatkan 4 strategi. Yang pertama adalah dengan menyediakan pelayanan yang ramah, responsif, dan juga kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan. Yang kedua, kami akan membagikan konten yang menarik di sosial media untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan. Yang ketiga, kami menyediakan kustomisasi pesanan. Dan yang terakhir, kami akan menyediakan pelayanan online dan delivery. Untuk yang poin keempat adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Aliran pendapatan dalam bisnis kami terdapat dua metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah penjualan secara langsung atau B2C, secara langsung kepada customer. Dan yang kedua adalah penjualan B2B atau penjualan secara bermitra, baik nanti akan bermitra dengan swalayan, restoran, maupun minimarket. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada key activity. Yang pertama, membeli bahan baku untuk pembuatan makanan. Yang kedua, itu melayani pelayanan dengan ramah
cepat, dan memuaskan. Ketiga, membuat makanan dengan cita rasa yang nikmat. Dan yang terakhir, itu mempertahankan kualitas dan rasa. Selanjutnya, key resource. Key resource ini di mana ada bahan baku, kemudian dapur dan alat produksi. Ketiga itu mitra penjualan. Keempat, identitas usaha, logo dan merek. Keempat, tim produksi. Kelima, tim promosi. Dan yang terakhir, media penjualan offline atau online. Selanjutnya, key partners. Yang pertama itu ada supplier bahan baku, kedua supplier kemasan, ketiga partner produksi, keempat platform digital dan aplikasi delivery, kelima event kuliner, dan yang terakhir layanan pembayaran. Selanjutnya itu ada cost structure, di mana cost structure ini terdiri dari 4. Yang pertama itu biaya tetap, ada peralatan produksi, listrik, biaya air, dan biaya sewa tempat. Kemudian ada biaya variabel, di mana biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, dan biaya marketing. Ketiga, efisiensi biaya, di mana bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menggunakan sistem PO untuk mengurangi stok berlebihan. Dan yang terakhir itu berbasis nilai, di mana menawarkan variasi isi premium. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT produk bakso mercon aneka isi ini. Yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Jadi produk bakso mercon aneka isi ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadi nilai jual utama. Yang pertama yaitu konsep varian isi yang menarik. Ini memberikan pilihan rasa yang lebih beragam bagi konsumen sehingga meningkatkan daya tarik produk. Lalu yang kedua, diferensiasi melalui branding cita rasa pedas juga menjadi keunikan tersendiri yang membedakan produk ini dari kompetitor, terutama bagi pecinta makanan pedas. Selain itu, kualitas bahan baku yang digunakan mudah diimprovisasi. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menciptakan inovasi baru. Lalu selanjutnya dari segi tampilan, bakso ini juga memiliki daya tarik visual yang kuat yang dapat menggugah selera konsumen. Lalu selanjutnya, tekstur dan sensasi makanan yang berbeda dari bakso pada umumnya juga menjadi faktor daya tarik tambahan. Terakhir, dari kekuatan ini yaitu resep produk ini masih dapat terus dikembangkan sesuai dengan tren dan selera pasar. Lalu selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Meskipun memiliki kekuatan, produk ini tuh juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kapasitas produksi yang masih terbatas. Ini menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan pasar yang mungkin nanti lebih luas. Lalu selain itu, minimnya pengalaman dalam bisnis ini bisa juga menjadi kendala dalam pengelolaan usaha. Lalu yang ketiga, keterbatasan modal awal juga dapat membatasi ekspansi dan pengembangan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya, kurangnya jaringan dan relasi bisnis ini juga dapat mengurangi peluang kolaborasi strategis yang dapat mendukung pertumbuhan usaha. Lalu yang terakhir, yaitu sistem manajemen keuangan yang belum terstruktur, ini bisa beresiko bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Lalu aspek ketiga analisis SWOT yaitu opportunity atau peluang. Jadi yang pertama itu tren kuliner pedas yang semakin populer. Jadi tren ini dapat menjadi faktor utama yang dapat menarik minat konsumen. Selain itu pangsa pasar yang luas dan berpotensi terus tumbuh. Ini juga dapat memberikan kesempatan untuk ekspansi pasar. Yang ketiga, keunikan produk dengan varian isi yang beragam juga menjadi nilai tambah yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya pemanfaatan media sosial dan platform online. Ini juga dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang efektif, menjangkau lebih banyak calon pembeli dengan biaya relatif lebih rendah. Selain itu, peluang kemitraan dengan pihak lain seperti restoran, warung makan, atau reseller ini juga dapat membantu meningkatkan distribusi dan penjualan produk. Selanjutnya, bisnis ini juga menghadapi beberapa ancaman yang perlu diantisipasi. Yang pertama, persaingan yang kuat dengan kompetitor makanan lain, khususnya produk bakso mercon yang sudah mungkin lebih dulu dikenal di pasaran. Selain itu, tren kuliner yang cepat berubah sehingga mengharuskan inovasi yang
berkelanjutan agar produk tetap relevan dan diminati. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada bahan baku yang tidak stabil harganya juga bisa menjadi resiko, terutama jika terjadi kenaikan harga bahan baku yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT. Presentasi saya kembalikan kepada moderator. Next. Selanjutnya ada matriks SWOT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Yang pertama ada strategi, strength, and opportunity. Yang pertama, menggunakan bahan berkualitas dan variasi isi yang unik untuk menarik perhatian pelanggan yang suka mencoba makanan baru. Yang kedua, memanfaatkan lokasi kampus yang strategis dengan menawarkan layanan pesanan antar dalam area kampus. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua ada strategi strength and trade. Yang pertama, menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk agar tetap unggul dibanding kompetitor lain. Yang kedua, memberikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas untuk menghadapi persaingan dengan makanan lain. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan supplier bahan baku untuk menghindari kenaikan harga yang tidak terkendali. Yang keempat, ada strategi weakness and opportunity. Yang pertama, memanfaatkan peluang tren makanan untuk mengatasi minimnya pengalaman bisnis. Yang kedua, memanfaatkan peluang digital marketing untuk mengatasi keterbatasan relasi. Yang ketiga, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan yang terintegritas, contohnya ada Excel, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pengelolaan finansial. Yang keempat, memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra bahan baku untuk mengatasi keterbatasan kapasitas produksi. Yang terakhir ada strategi weakness and trade. Yang pertama, meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman dari persaingan yang ketat. Yang kedua, menggunakan media sosial dan influencer untuk menjaga tren tetap hidup. Yang ketiga, membeli bahan baku dalam jumlah besar saat harga stabil dan bekerja sama langsung dengan supplier. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan target. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.